Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami di dalam kami menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari kitab Yesaya pasal 42 ayat 3. Demikian sabda Tuhan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Tema renungan saat ini adalah Tuhan akan memulihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, terikat dengan kegagalan masa lalu dapat membelenggu kita sehingga kita tidak bisa mengupayakan sesuatu lebih baik lagi. Kegagalan apakah yang pernah kita alami yang sampai saat ini menyebabkan kita susah untuk bangkit dan mencoba kembali? Seberapa besarkah kegagalan itu dibandingkan dengan kegagalan Petrus, salah satu murid Yesus yang telah menyangkal Yesus? Bagaimanakah pula dengan Thomas Alva Edison yang telah mencoba hampir gagal 1000 kali di dalam upaya menemukan bohlam pijar? Berapa kalikah kita gagal? Mungkin baru 1, 2, atau 3 kali. Petrus tidak terus terbelenggu dalam rasa bersalah dan kegagalannya. Petrus kemudian bangkit untuk memberitakan Injil dengan hasil yang luar biasa. Demikian juga dengan Thomas Alva Edison. Meskipun gagal 1000 kali, namun akhirnya sejarah mencatat namanya sebagai penemu lampu pijar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegagalan apakah yang sudah kita alami? Itu bukan alasan untuk tidak mencobanya lagi apabila terbelenggu dengan kegagalan itu. Kalau ada orang yang tidak pernah gagal, mungkin ia adalah orang yang tidak pernah mencoba sesuatu. Kegagalan seharusnya membuat kita bersemangat untuk belajar, membenahi diri, dan mengupayakan sesuatu menjadi lebih baik. Ingatlah bahwa sekalipun kita jatuh, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita tergeletak. Ia mau agar kita bangkit dan bangkit lagi tanpa pernah menyerah pada kegagalan masa lalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang berhasil pasti pernah mengalami kegagalan. Namun mereka tidak tenggelam dalam kegagalannya, melainkan setiap kali mengalami kegagalan, justru mereka menemukan cara baru untuk meraih keberhasilan. Jadilah orang yang optimis. Jangan tenggelam pada kegagalan masa lalu, tapi bangkit dan bersemangatlah, karena Tuhan akan menolong kita sehingga kita menemukan cara dan jalan keluar. Mari kita bangun karakter untuk bersandar pada pertolongan Tuhan, karena Dia sanggup untuk menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, lepaskanlah kami dari trauma kegagalan di masa lalu dalam bentuk apapun. Telusurilah luka-luka di hati kami dengan bimbingan Roh Kudus-Mu.
agar hati kami kembali dipenuhi sukacita untuk kembali meraih kesuksesan di tengah kegagalan kami. Tuhan Yesus yang baik, bekerjalah Engkau dalam setiap rencana dan masa depan kami. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin mendoakan bagi saudara-saudara kami yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan mereka bangkit dan berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan hadir untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana kami hari ini kepadamu. Kami mohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkati kami. Sehingga apapun yang boleh kami kerjakan hari ini, boleh mendatangkan berkat. Tidak hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong dan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan doa dan permohonan kami. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.